tidur di tempat tidur saya itu tiba-tiba katanya itu dicekik sama genderuwo, orangnya besar, bulunya panjang gitu loh. Apakah benar Mas, tempat yang sangat bagus, yang sangat mulia ini dinggo pesugihan itu tenanan apa? Oh iya, pertanyaan yang sangat bagus bagi saya. Sejarah Klampis Ireng Ponorogo. Ketika mendengar tempat yang bernama Klampis Ireng, banyak orang yang pasti langsung merinding. Klampis Ireng salah satu tempat yang paling dianggap keramat oleh masyarakat Ponorogo. Klampis Ireng ini terletak di desa Gandu Kepuh, namun orang-orang lebih sering mengenal kalau Klampis Ireng terletak di desa Sragi. Ketika kita menyelusuri jalan, belum sampai pada tempatnya, namun aura mistis sudah sangat terasa. Dan ketika datang untuk memenuhi rasa penasaran yang begitu tinggi, sebelum masuk pada area Klampis Ireng, ada dua patung Semar berwarna hitam sebagai pintu gerbang masuk pada kawasan Klampis Ireng. Klampis Ireng memang dikenal sebagai tempat yang paling wingit dan angker. Tempatnya yang ada di tengah-tengah sawah, ditambah lagi ada banyak pohon-pohon besar yang mengelilingi Klampis Ireng. Kenapa dinamakan Klampis Ireng? Karena konon katanya memang dulu di sini ada pohon Klampis Ireng, namun sekarang sudah tidak ada atau sudah mati. Banyak cerita berkembang di masyarakat bahwa Klampis Ireng memang sebuah kerajaan alam gaib, di mana semua makhluk gaib apapun bentuk dan rupanya ada di sini dengan rajanya yang dikenal sebagai sebutan Kiai Ismoyo atau Kiai Semar. Konon katanya, ketika kita bisa melihatnya dengan mata batin, akan terlihat sebuah kerajaan gaib dengan segala kelengkapannya, di antaranya pasar dan lain sebagainya. Apakah ada pengalaman-pengalaman mistis di Klampis Ireng? Dan bagaimana ceritanya sejarah Klampis Ireng? Benarkah Klampis Ireng tempat pesugihan? Untuk lebih detailnya, saya akan bertanya kepada juru pelihara, yaitu Mas Indarto atau Mas Caplin, bagaimana sebenarnya kisah sejarah pengalaman mistis Klampis Ireng. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Ketemu lagi dengan saya di channel Eka Harnawa, channel kesenian, kebudayaan, wisata, kuliner, dan pengalaman mistis. Nah, pada kali ini saya berada di petilasan Eyang Ismoyo yang berada di Klampis Ireng, Desa Sragi, Kecamatan Sukerjo, Kabupaten Ponorogo. Nah, untuk menguak misteri, sejarah, dan apa saja yang berada di Klampis Ireng ini, di sebelah saya ini sudah ada Mas Indarto. Wilujeng sonten Mas Indarto. Nggih, pripun pawartosipun? Alhamdulillah, asal pangestune panjenengan kula tansah pinaringan sehat. Mugi-mugi panjenengan rawuh mriki manten ugi tansah pinaringan sehat lancar rezeki lan panjang umure. Amin, pangestune wilujeng. Nggih. Nah, niki ngeten, Mas. Kula mriki niku
pakai bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Monggo kerso. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Nggih, monggo Jadi begini kerso. Mas, saya kesini itu mau menanyakan sejarah. Ya. Sejarah asal usul petilasan Klampis Ireng itu sebetulnya bagaimana? Oh iya, terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Rayu. Perkenalkan, nama saya Indarto alias Caplin. Saya di sini sebagai juru pelihara dan saya mau menjawab pertanyaan dari saudara saya yang datang ke sini, bahwasanya di sini itu tempat petilasan Eyang Ismoyo, bertepatan di Desa Gandu Kepuh, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, tapi terletaknya dekat sama Desa Sragi, tapi kondangnya di luar sana itu Desa Sragi. Sebenarnya di sini tuh Desa Gandu Kepuh. Gitu Nah, aja. ini loh. Ini saya klarifikasi seperti itu biar nggak salah gitu. Ini karena kan salah kaprah tuh Mas. Iya. Kula dhewe ngertosi nek mriki Sragi, ternyata Iya, Gandu Kepuh nggih. Gandu Kepuh, nggih. Nggih, nggih. Itu poin yang pertama nggih. Ya. Terus sejarahipun monggo. Kalau sejarah di sini tuh yang saya tahu di sini tuh hanya petilasan Eyang Ismoyo gitu aja. Kalau yang lain-lain kalau tahun berapa ditemukan saya nggak tahu, karena dari orang yang paling tertua di desa saya itu nggak tahu ditemukannya tahun berapa kan gitu. Roh-roh wis eneng Tiba-tiba sudah ada. Nggih, gitu nggih, nggih, aja. nggih. Terus tempat ini dipugar seperti ini Mas. Ini kan Iya. termasuk istimewa dari apa itu namanya Gapuro. tembok, gapuro, Nah, dan iya. tempatnya ini kan sangat nyaman, iya. enak. Ini dipugar oleh siapa dan tahun berapa? Kalau membangunnya tempat ini, tempat duduk ini yang pertama kan, Nggih. tempat duduk kita itu dibangunnya 2002. Itu yang membangun Mas Agus Gajah. Kalau nggak salah itu yang punya Pom Sinduro. Oh, Mas Agus Gajah Sinduro nggih tepang. Terus lagi yang atapnya sini ini tahun 2008 kalau enggak 2009. Itu yang bangun guru besar saya sekarang sudah almarhum, yaitu Eyang Endang. Itu rumahnya Pacet Mojokerto. Itu tahun 2008-2009. Nggih, nggih. Terus kalau pagar ini dibangun oleh Dinas Pariwisata, karena di sini sudah di bawah naungan Dinas Pariwisata Ponorogo. Itu kira-kira 5 tahun yang lalu baru dibangun. Sampai sekarang ini belum selesai. Berarti ini Klampis Ireng ini sudah masuk destinasi wisata nggih? Sudah termasuk. Sudah resmi ya. Sudah resmi. Rumah ini Mas. Iya. Rumah sing panjenengan anu nih, ini yang bangun siapa? Oh, kalau rumah itu yang bangun orang Pulung, tapi saya lupa namanya. Itu kira-kira 2006-2007 gitu. Terus sekarang itu buat saya masak dan saya tidur gitu aja, karena saya di sini 24 jam. Dan saya klarifikasi buat saudara-saudara yang dimanapun berada, kalau mau berkunjung atau berziarah di petilasan Eyang Ismoyo, silahkan datang aja. Saya di sini 24 jam. Di depan sana di Gapura itu ada tertera nomor HP saya. Jadi nggak usah ragu, nggak usah takut gitu aja. Nggih, 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 nggih. Mas, Ya. jadi begini. Berdasarkan isu miring nggih, Iya. yang sampai di luar. Kemarin kan saya kesini, Iya. terus foto di Gapuro, tepatnya Iya. tanggal 17 Agustus Iya, kemarin. Foto di Gapuro. Saya buat story Iya. di WA. Heeh. Nah, itu banyak sekali pertanyaan. Lah kowe iki nyapa rono? Iya. Kenapa kamu ke situ? Iya. Apa arep golek pesugihan? Oh iya. Apa arep golek derajat pangkat? Oh, iya. Apa? Nah, hal-hal seperti itu apakah benar Mas? Tempat yang sangat bagus, yang sangat mulia ini dinggo pesugihan itu tenanan apa? Oh mboten? iya, pertanyaan yang sangat bagus bagi saya. Saya klarifikasi lagi buat saudara-saudara. Di sini itu bukan tempat untuk pesugihan. Sekali lagi saya tegaskan, di sini bukan tempat untuk pesugihan. Di sini untuk ngalap berkah. Kita memintanya ya tetap sama Allah yang Maha Kuasa, tapi lantaran di tempat petilasan Eyang Ismoyo di Ponorogo sini, gitu aja. Jadi sekali lagi bukan tempat pesugihan ya Mas. Bukan tempat pesugihan. Nggih, Karena apa? Setelah saya di sini mulai tahun 2005 sampai sekarang itu masih banyak saudara-saudara yang dari luar Ponorogo itu datang ke sini. Biasanya mayoritas, bukan semuanya ya, Nggih. itu mayoritas orang bermasalah dan orang susah. Kebanyakan di luar sana beritanya di sini itu tempat pesugihan. Sebenarnya sudah saya klarifikasi berkali-kali buat saudara-saudara yang datang ke sini. Di sini tempat
bukan tempat untuk mencari pesugihan, untuk ngalap berkah. Kita meminta, kita memohon pada Allah yang Maha Kuasa, lantaran di tempat petilasan Eyang Ismoyo Klampis Ireng Ponorogo. Nah, ini sudah gamblang cetok. Iya. Jadi yang membuat saya penasaran akhirnya terjawab Ya, sudah. alhamdulillah. Terus yang berziarah ke sini itu setiap hari pasti ada nggak, Mas? Insya Allah pasti ada, karena setiap tamu masuk di sini itu kan ada buku daftar hadir. Jadi di depan di gapura itu kan ada tata cara atau tata tertib untuk peziarah atau pengunjung yang masuk di sini kan gitu. Semua itu ada. Jadi harus mengisi daftar hadir, di antara salah satunya seperti itu. Daftar hadirnya Nah, jadi kan banyak di sini Mas, itu dari Malaysia juga ada. Malaysia ada, Ada. Kemarin itu dari Medan, dari Banten, rombongan Surabaya, rombongan Malang, itu banyak kok. Dari Kediri pun juga banyak. Nggih, Mas. Iya. Jadi saya pernah menonton YouTube ya tentang Klampis Ireng. Iya. Apakah benar di sini ini ketika kita melihatnya dengan mata batin, Iya. benarkah di sini itu adalah kerajaan yang sangat megah itu? Insya Allah saya sendiri gimana ya? Tadi sudah saya jelaskan, di sini saya hanya juru pelihara. Setelah pengalaman saya di sini itu, menurut saya, versi saya itu memang ada kerajaan yang besar di sini itu. Terus di pagar itu keliling itu ada ular-ular yang besar gitu aja. Setiap malam Selasa Kliwon biasanya di sini itu ada apa ya, suara semacam wayangan gitu loh Mas. Itu sering sekali. Sering, nggih. Itu yang bulan kemarin malam Suro itu ada teman-teman yang dengar itu sebelah pagar sana itu ada suara wayang semacam gamelan gitu. Bunyi. Ya, suara bunyi gitu. Tapi kalau kita ke sana itu hilang. Tapi kalau kita ke sini lagi dengar lagi gitu. Itu sudah biasa kalau di sini. Bagi saya sudah biasa gitu aja. Mas, selama Ya. penjenengan di sini apakah ada pengalaman-pengalaman mistis yang di luar logika itu? Oh banyak Mas. Banyak. Contohnya apa saja, Mas? Contohnya orang kesurupan itu kan banyak di sini. Orang kesurupan, tiba-tiba kesurupan gitu ada. Banyak kok. Itu kenapa kok bisa kesurupan? Apakah menyalahi ataukah memang di sini atau ada pantangannya? Ya kalau pantangan saya rasa itu nggak ada. Nggak ada Nggak di sini. Tapi nggak tahu juga sih kenapa kesurupan kan gitu. Tiba-tiba kesurupan gitu aja. Gitu. Terus yang masuk itu? Yang masuk biasanya penghuninya di sini. Penghuninya di sini. Nah, setelah interaksi ditanya apa yang diminta, kenapa sampai biasanya orang-orang yang kesurupan itu biasanya orang yang niatnya sudah jelek atau nggak pas gitu aja. Ya, gitu ya. aja biasanya. Berarti sudah dari awal mempunyai niat buruk. Niat buruk gitu aja. Akhirnya yang penunggu kerasukan, masuk. mungkin yang penunggunya sini tidak terima atau gimana, saya nggak tahu gitu. Selain kerasukan apa saja, Mas? Banyak Mas, kalau saya ceritakan mungkin saya sudah 16 tahun ya. Ya, 16 tahun. Kalau saya ceritakan 1 tahun nggak selesai mungkin nggak Contohnya selesai. yang ekstrim, yang Kalau yang ekstrim itu ada dari rombongan Jawa Tengah, itu saya lupa ya, rombongan Jawa Tengah. Itu tiba-tiba ritual di sini itu 9 orang. Itu yang satunya tiba-tiba itu lari dari depan. Padahal orang 9 itu berdoa bersama. Tiba-tiba minta tolong dari sana, nggak tahu. Katanya dibuang ke sungai gitu, saya tanya gitu. Tapi nggak tahu Jawa Tengahnya mana, saya lupa, udah lama itu. sungainya sungai yang kecil. Enggak, itu kan sebelah itu ada sungai besar Mas. Tembus sungai Tempuran. Tembusnya tadi ya. Jembatan Tempuran. Berarti roh-roh orang itu dilempar dengan ke tidak sungai. sadar tiba-tiba di pinggir sungai itu dia tuh lari ke sini minta tolong sama teman-temannya. Padahal temannya yang 8 itu nggak tahu. Tiba-tiba minta tolong, semua kaget ya. Tapi sudah lama itu, sudah lama. Nggih. Terus apa lagi, Mas? Terus banyak itu teman saya sendiri yang nemenin saya di sini, nggak perlu saya sebutkan namanya. Itu orangnya juga masih hidup. Itu tidur di tempat tidur saya itu tiba-tiba katanya itu dicekik sama genderuwo, orangnya besar, bulunya panjang gitu loh. Dicekik lehernya, tiba-tiba dia tuh teriak-teriak gitu loh, minta tolong. Padahal saya di sebelahnya. Itu ada orangnya masih hidup itu sekarang. Nanti kalau saudara-saudara yang
kurang kurang puas dengan cerita saya, bisa temui teman saya yang dicekik sama penunggunya sini kan gitu. Nggih Mas Yunarto, matur nuwun. Ya. Pesan-pesan terakhir kepada teman-teman pemirsa YouTube nopo ini tentang tempat ini. Pesan-pesan saya buat khususnya kalangan muda, jangan sampai pandang sebelah mata kalau datang ke sini itu tempat musyrik. Itu jangan pandang sebelah mata ya, karena kita berdoa yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita sendiri, bukan orang lain yang menilai, karena keburukan kejelekan kita sudah ada yang menilai, ya kan? Nggih leres nggih. Sampun monggo. Oke dulur, terima kasih sudah melihat video ini. Jadi demikian tadi penjelasan dari Mas Indarto tentang Klampis Ireng ini. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu. Rahayu.